NPB ini pakai uang rakyat loh, Ndri. Iya. Jadi rakyat berhak tahu apa yang terjadi di sana, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Kecuali kalau ini evakuasi sendiri, semua terserah aja. Mandiri gitu. Cuman kan kita nggak mungkin ada nyawa rakyat di situ. Ada nyawa santri. Betul. Rakyat harus, negara mesti turun tangan, dan itu yang dilakukan oleh negara. Gitu. Berhari-hari ini tim SAR ini turun, dimarah-marahi sama orang tua murid, sama publik juga karena dianggap lambat, tanpa pihak pesantren memberikan pengertian kepada orang tua murid. Wajar kalau orang tua murid marah, karena memang tidak tahu bahwa tujuan teknisnya begini sebenarnya. Dan satu hal lagi, Indri, yang kita sesalkan adalah pihak pondok pesantren itu dari awal kejadian sampai terakhir pengangkatan 67 santri itu tidak transparan. Bahkan kita tidak tahu bahwa di dalam itu masih ada 57 orang yang tertimbun. Bahkan kita di hari keempatnya kita emang masih ada orang. Iya, benar. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi, tidak ada public relation dari pondok pesantren untuk menyampaikan siapa aja yang di dalam, berapa orang, update-nya, gitu, menunjukkan kepedulian. Dan ini sama, kita nggak ngelihat adanya kepedulian, soalnya ngasih santunan itu pun dibalikin oleh orang tua. Jadi tidak transparannya dari awal. Kita menyayangkan hal itu. Menyayangkan itu. Terutama media-media ya, media-media juga tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kayak misalnya nama korban deh. Iya, sampai sekarang kita nggak tahu loh korbannya siapa. Iya kan? Siapa saja korban yang meninggal dunia gitu. Kita nggak tahu. Sebenarnya itu hak publik untuk tahu. Jadi pemerintah itu bisa memaksa pihak pesantren, karena ini kejadian bukan cuma pesantren, bisa sekolah, bisa apa aja tuh. Itu harus menyampaikan, ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Gitu. Jangan berlindung di balik agama, sehingga ini dijadikan sebagai bentuk takdir yang harus diterima oleh semua pihak, dan itu jadi urusan kami dengan orang tua. Nggak bisa begitu. Ini udah urusan publik. Buktinya pemerintah terlibat. Jangan lupa, Pak Kiai, BNPB ini dibentuk dari uang rakyat. BNPB datang ke sana dengan menggunakan kru. Alat berat. Alat berat itu dibiayai oleh negara dari pajak rakyat. Sehingga rakyat berhak tahu apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana transparansinya. Ya, minimal kita tidak berspekulasi tentang kejadian ini seperti apa sih. Jadi duduk perkaranya di mana sih? Jadi jangan bilang bahwa ini urusan gitu. pribadi kami, ini pesantren kami. BNPB ini pakai uang rakyat loh, Ndri. Jadi rakyat berhak tahu apa yang terjadi di sana, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Kecuali kalau ini evakuasi sendiri, semua terserah aja. Mandiri gitu. Cuman kan kita nggak mungkin ada nyawa rakyat di situ. Ada nyawa santri. Rakyat harus, negara mesti turun tangan, dan itu yang dilakukan oleh negara. Gitu. Berhari-hari ini tim SAR ini turun, dimarah-marahi sama orang tua murid, sama publik juga karena dianggap lambat, tanpa pihak pesantren memberikan pengertian kepada orang tua murid. Wajar kalau orang tua murid marah, karena memang tidak tahu bahwa tujuan teknisnya begini sebenarnya. Mencegah lebih ambruk lagi. Teman-teman kita yang ke sana mengatakan bahwa pihak pesantren itu tertutup sama sekali, tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan pemahaman, kayak dibiarin aja. Jadi pohon nih buat pengasuh Ponpes Al-Khoiz ini, bertobatlah. Ya, bertobat, tobatan nasuha. Karena kita nggak ngelihat ada rasa bersalah gitu. Ketika dia diwawancara kan dia bilang, ya ini udah takdir Tuhan, dan insya Allah mereka syahid. Iya, kita juga tahu itu. Gitu. Tapi bertobatlah dengan tobatan nasuha, minta ampun, jangan sampai nyawa ini nanti menuntut para pengasuh di akhirat nanti. Gitu. Jadi lakukan dengan transparan, jadikan ini pelajaran berharga, pelajaran mahal. 67 santri itu kalau di luar negeri itu udah dituntut di pengadilan. Iyalah. Nggak bisa. Dan itu nyawa loh. Nyawa. 67. Nyawa. Iya kan? Bukannya. Berapa banyak keluarga yang kehilangan kan? Iya. Di sana tuh, di negara barat sana, nyawa kucing, anjing, burung aja itu menjadi masalah besar. Ini nyawa manusia. Nggak bisa kita anggap enteng. Ya mereka masuk syahid kok, mereka meninggal nanti akan masuk surga karena sedang lagi ibadah. Itu hal lain. Ini bukan
takdir kehidupan. Ini adalah sebuah kelalaian dan kegagalan konstruksi yang dibangun dengan abai, tanpa perhitungan, dan menggampangkan. Seolah-olah gedung ini menjadi gedung swadaya yang dibangun oleh santri, padahal ancaman dan bahayanya itu luar biasa buat mereka. Betul. Jadi tolong ini jadi perhatian. Ya memang banyak ya pertimbangannya ya. Benar tadi Mas Gaib. Artinya memang pertanggungjawaban itu penting. Kenapa? Karena ini juga menjadi menjadi pelajaran tadi yang disampaikan ya. Menjadi pelajaran buat mungkin pondok pesantren lain untuk benar-benar memikirkan itu gitu. Ya. Dan ini kan hal-hal yang mungkin ya tadi mungkin bisa dibilang abai atau mungkin bisa dianggap ini kan cuma bangunan biasa gitu. Tetapi kalau rubuh tiba-tiba seperti itu kan itu jadi hal yang merugikan gitu ya kan. Kalau misalkan bangun lapangan badminton, ya itu masih oke lah. Itu oke lah karena apa sih badminton cuma modal net, betul, modal lapangan basket, atau lapangan pedal kalau misalnya emang pengen lebih maju lagi, atau lapangan futsal. Tapi kan ini bangunan di aturannya juga ada, bikin bangunan itu mesti izin, mesti ada IMB-nya supaya bagian dari pertanggungjawaban. Ya tadi kan disampaikan juga sama BNPB ya bahwa kekhawatirannya adalah bangunan-bangunan di sekitarnya, gitu, ya kan? Dengan bangunan yang baru ini ambruk, bangunan-bangunan di sekitarnya apa? Dikhawatirkan mereka akan juga bangun hal yang sama sebenarnya, cuman belum kejadian aja. Nah itu yang ngerinya kan gitu, ya kan? Nah terus kemudian kan pembangunan gedung yang bertingkat itu kan butuh fondasi yang menggali lagi tanah ke dalam kan, gitu, ya kan? Dengan fondasi yang harusnya lebih kokoh gitu. Nah kalau fondasi ketemu fondasi gitu, nah kemudian ini rubuh gitu kan, berarti kan mengancam fondasi bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Benar. Gitu. Dan ini kan ngeri juga gitu artinya. Ya artinya sekarang berarti kegiatan belajar mengajarnya pun juga harus dihentikan dulu sementara gitu kan. Dan mungkin operasional pondok pesantrennya pun juga harus stop gitu sampai benar-benar dipastikan bahwa bangunannya aman semuanya kan gitu. Lebih baik sih begitu daripada nanti terulang lagi, nanti nyawa melayang lagi. Mungkin kita belum merasakan kehilangan anak ya. Jangan sampai. Saya punya teman ada kehilangan anak yang masih SD. Dia bilang itu rasanya kayak nyawa lepas dari badan, dia bilang. Orang yang tiap hari dia temuin, tiap bangun pagi dia lihat anaknya, terus tiap sekolah dia antar ke sekolah, dia tahu waktu masa kecilnya, terus tiba-tiba dia balik pulang, dijemput, tiba-tiba udah nggak ada. Yang kita lihat cuma bayangannya, bajunya, sepatunya itu. Berapa lama menghilangkan beban berat itu? Setahun dia bilang. Trauma juga kan? Setahun. Setahun itu dia nggak kuat ngelihat anak yang umurannya sama anaknya. Tiap ada lihat anak, harusnya anak gua udah seumur ini. Harusnya anak gua udah seumur ini. Apalagi itu anak satu-satunya, itu kehilangan yang luar biasa. Jadi dan kadang kita orang tua juga kan ngelihat kalau misalnya kehilangan anak kan pasti kita mikirnya lebih baik kita lah gitu, yang gantiin anak. Iya kan? Jadi terlepas dari bahwa anak itu nanti akan bawa syafaat sama orang tuanya karena dia masih di bawah umur misalkan, masih belum balik, dia akan langsung mendapatkan tempat di surga, itu lain soal Pak. Tapi mulailah dari sekarang kita mulai menghargai nyawa anak manusia. Kalau kita udah menghargai nyawa manusia, maka nyawa-nyawa yang lain, binatang, tumbuhan, segala macam, itu pasti kita akan sayang. Tapi kalau kita menganggap nyawa itu cuma bagian dari takdir Tuhan, ya sudah. Ngapain kita nyuruh anak ke sekolah? Biarnya anak kita bodoh, toh itu takdir Tuhan. Bodoh itu bukan takdir Tuhan, bodoh itu adalah pilihan. Jadi kalau kita mau bodoh ya pilihan kita, mau kita pinter ya pilihan kita juga. Jadi hargailah nyawa. Mulailah para pengasuh pondok pesantren menghargai para santrinya dengan setinggi-tingginya. Menyayangi seperti anaknya sendiri. Cocok. Iya kan? Ya, karena kalau dengan cara yang seperti itu otomatis nggak akan mungkin tega gitu melihat kejadian-kejadian yang semacam ini. Dan mudah-mudahan ini bukan angan tai ayam ya. Lagi rame, tiba-tiba semua pesantren disidak, tapi setelah pemberitaannya selesai, ya udah, cuman sekedar buat nyenengin presiden, setelah itu udah, begini lagi. Nanti kejadian lagi, baru kita rame lagi. Kita nggak berharap itu terjadi. Dan evakuasi sudah ditutup ya hari ini ya? Dan persis hari ini proses evakuasi selesai, artinya memang ini tinggal menunggu proses selanjutnya. Yang kita nggak tahu nih proses selanjutnya apa?
Proses selanjutnya, ya mungkin ada identifikasi dan segala macam yang masih belum ya. Masih belum, terus membersihkan tempat di lokasi, melihat, menyeleksi gedung-gedung ini layak atau tidak. Kalau nggak layak, rubuhin udah. Nggak ada urusan, nggak enak, ini nggak. Masjid pun kalau memang masjid itu tidak layak, ya udah dirubuhin dulu, nanti dibangun ulang. Daripada nanti menimbulkan nyangkut jamaah. Ada yang bilang, oh nggak apa-apa, kalau misalnya rubuh, toh dia lagi sholat masuk surga. Malih, nyawa itu harus dijaga. Ini pemberian yang maha kuasa. Sebisa mungkin kita jaga nyawa ini. Jangan sampai kita biarkan kemudian nyawa itu hilang sia-sia. Dan harapannya ya ada keterangan dari pihak pondok pesantren ya terkait soal kejadian ini kan. Bertanggung jawab lah, ngomong di depan publik, bertanggung jawab, minta maaf. Lakukan apa yang mesti dilakukan, tampil secara nyata di depan publik, sampaikan permintaan maaf secara tulus, tunjukkan bahwa Islam itu agama yang baik dan bertanggung jawab, jangan ngumpet di antara para santri. Itu yang kita ingin sampaikan gitu. Kita tidak dalam konteks apapun, cuma kita minta jangan sampai ini terulang lagi di tempat manapun dengan siapapun. Itu jelas kita tegaskan di the comment sore hari ini. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya kejadian yang semacam ini. Dan ini cukup kayaknya kita sampai di sini ya membahas ini ya. Dan mudah-mudahan ada perkembangan lebih lanjut lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Komen Anda juga ini akan memberikan suara-suara dari netizen. Kira-kira tanggapannya seperti apa terkait soal kejadian ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berarti bagi kita semua. Sampai jumpa di The Comment berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.